Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan hadis berikutnya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang sudah menulis atau menyampaikan kesediaannya untuk menyiapkan atau mendaftar atau mengisi daftar list kesediaan untuk menyiapkan konsumsi kajian Ahad pagi. Alhamdulillah jadwal sudah terisi kurang lebih sampai bulan Oktober 2027. Sekarang baru Juni 2026, jadi setahun lebih, 1,5 tahun kurang lebih ya. Dan untuk sementara masih dibuka kemungkinan untuk jamaah yang berkeinginan atau bersedia nanti dapat disampaikan kepada pengurus DKM. Jadi kalau kita ingin penuh sampai bulan Desember itu kemungkinan masih ada 8 slot lagi yang kosong Nanti dapat disampaikan kepada pengurus DKM. Tetapi yang sudah mengisi sebaiknya jangan mengisi lagi karena maksimal 3 kali satu sesi. Jadi silakan barangkali ini untuk kesempatan kepada jemaah sekalian yang barangkali berkeinginan atau mungkin ada saudara, ada tetangga yang mau disampaikan, nanti disilakan. Mungkin kita buka kesempatan sampai 1 pekan ke depan hari Ahad berikutnya. Setelah itu jadwal barangkali menjadi jadwal tetap, kemungkinan tidak berubah sampai akhir 2027. Baik hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini hadis nomor urut 730. Ini hadis yang ditulis dalam buku atau kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhahiku dhahikan. Jadi kata Nabi, tertawa itu kata Nabi ada 2 macam. Jadi ketika kita tertawa, itu kata Nabi ada 2. Yang pertama kata Nabi, dhahikun yuhibbuhullah. Jadi kata Nabi ada tertawa yang dicintai oleh Allah. Jadi tertawa tapi Allah cinta dengan tertawa kita. Yang kedua kata Nabi, wa dhahikun yamqutuhullah. Yang kedua adalah tertawa yang dimurkai Allah, tertawa yang dibenci oleh Allah, tertawa yang tidak disukai oleh Allah. Jadi tertawa ada yang dicintai oleh Allah, ada juga tertawa yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana tertawa yang memang dicintai oleh Allah dan bagaimana tertawa yang dibenci atau dimurkai oleh Allah? Kata Nabi dilanjutkan, fa'amud-dhahikul ladzi yuhibbuhullah. Adapun tertawa yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, farrajulu yaghibu anhu akhuhu. Jadi tatkala kata Nabi seseorang itu sudah enggak ketemu lama, berpisah lama dengan saudaranya. Jadi kalau kita udah lama enggak ketemu saudara, sudah lama kita enggak ketemu sahabat udah lama kita enggak ketemu saudara-saudara kita, baik yang di luar kota, yang di kampung,
ataupun mungkin karena kesibukan kita jarang tuh berkunjung, ya jarang silaturahim. Ya, kata Nabi, fayashtaqu ilaihi fayalqahu fayabshuruhu fi wajhi. Ya, orang yang sudah lama tidak ketemu itu rindu untuk bertemu. Dan ketika bertemu, ya seorang saudara ini menampakkan wajah yang ceria kepadanya. Wayadhak, dan ia tersenyum, ya tertawa kepadanya. Jadi tertawa yang dicintai oleh Allah itu manakala, kata Nabi, seseorang yang udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu langsung senyum, langsung tertawa, langsung senyum, menunjukkan sikap, menampakkan sikap ketawa. Ya udah lama nggak ketemu teman, begitu ketemu langsung rindu, menampakkan wajah yang tersenyum. Ini adalah tertawa yang dicintai oleh Allah. Ya. Berikutnya, farrajulu yatakallamu bil kalimatil fujur, seseorang yang wa ammad dhahikul ladzi yamqutuhullah, dan adapun orang tertawa yang dibenci oleh Allah, kata Nabi, farrajulu yatakallam bil kalimatil fujur, seseorang ya yang kalau ketemu saudaranya itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang fujur, kata-kata yang mengundang kedurhakaan, kata-kata yang keji, ya supaya apa? Supaya orang ketawa, tetapi auliyudhika bihal qaum. Jadi begitu ketemu, lama nggak ketemu, dia membuat bercanda dengan kata-kata yang buruk supaya orang itu ketawa, gitu ya. Membuat orang ketawa dengan kata-kata yang buruk, ya. Fayahwi biha fi jahannam sab'ina kharifan. Maka ucapan tersebut, kata Nabi, ia akan terjerumus ke dalam neraka jahanam selama 70 musim, kata Nabi. Jadi kata Nabi SAW, tertawa yang disukai oleh Allah adalah ketawa yang kalau kita ketemu saudara langsung tersenyum. Tetapi tertawa yang dibenci oleh Allah adalah kata-kata yang bercandaan dengan kata-kata buruk supaya orang tertawa, supaya orang senyum, ya. Sehingga kadang-kadang orang melawak, tapi melawaknya dengan kata-kata yang buruk, melawak tapi dengan kata-kata yang tidak baik. Sehingga dalam Islam, dalam beberapa hadis, saya coba kumpulkan beberapa hadis. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ada beberapa adab ketika tertawa, ada adab ketika tersenyum, ya. Yang pertama ini menarik, ya. Kata Nabi, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa idul ladzi yuhaddisu fayaqdhibul yudhika bihil qaum wa idullahu wa idullah. Celakalah, kata Nabi, orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum itu tertawa. Jadi kalau kita bikin bercandaan, tertawaan dengan cara berbohong, ini tidak disukai oleh Allah, kata Nabi. Ya. Jadi kalau bertertawa, bikin orang tertawa, bercanda, jangan dengan kata-kata yang berbohong. Atau kata Nabi, tertawa dengan kata-kata penghinaan, bercandaan, ngeledek, olok-olok. Ya, misalkan sering ya saya dengar, atau juga pernah saya mendapatkan begitu, misalkan saya miara jenggot. Ya, wah jenggotnya bagus ya, kayak kambing misalkan ya. Itu kan bercanda. Padahal miara jenggot itu adalah sunnah Nabi. Ya, salah satu sunnah Nabi adalah merapikan, merawat jenggot, ya. Baik itu panjang ataupun sedikit, tapi dirawat, dirapikan, itu sunnah. Ya. Tetapi kadang-kadang jadi bercandaan itu, kayak kambing itu jenggotnya, ya. Dan macam-macam. Atau mungkin dengan bercandaan yang menghina atau melecehkan ataupun mengolok-olok. Bahkan digambarkan dalam ayat
Surah Al-Hujurat sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Ya, biasanya seseorang kalau udah ketemu sama temennya itu paling demen tuh, ya, ngolok-olok. Bahasa sekarang kalau di sekolah itu ngebully, udah ngebully ketawa tuh semuanya. Ya, teman-temannya dibully dengan tujuan apa? Puas mentertawakan orang lain. Ya, sederhanalah kalau di sekolah. Kalau di sekolah itu kadang-kadang anak lupa pakai baju, bajunya salah kostum, ya, dress code-nya salah kalau ada acara-acara. Itu diolok-olok, diketawain, sehingga orangnya bikin malu, bukan diberikan semangat. Ya, bukan diberikan, ya, masukan supaya dia nggak usah takut, nggak usah khawatir, namanya juga lupa. Ya. Kalau kita mau jalan-jalan, yang suka jalan-jalan biasanya ibu-ibu, ya, jalan-jalan ada aja tuh kesiangan tuh, terlambat. Wah, udah di jalan diolok-olok, aduh gara-gara ini jadi terlambat. Ya, sampai sana terlambat, wah gara-gara ini, yang lain ketawa. Jadi bercandaan selama dalam kegiatan. Ya, di sekolah juga kadang-kadang begitu. Jadi mengolok-olok tujuannya supaya happy, supaya tujuannya tertawa. Ya, nah ini dilarang, ya. Yang berikutnya kata Nabi, la ya'khudanna ahadukum mata'ahihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya baik bercanda maupun serius. Jadi kalau bercanda, ya, salah satunya, ya, bercanda ngilangin barang, ngumpetin barang, kata Nabi nggak boleh. Ini anak-anak sering, ya, pas mau pulang sandalnya diumpetinnya cuma satu lagi. Ya. Tujuannya itu bercanda. Dilarang dalam Islam, kata Nabi, ya, tidak boleh, ya, kita salah satunya bercanda dengan mengambil barang orang lain, atau ketika kita ngumpetin barang orang lain, walaupun tujuannya bercanda, walaupun akhirnya itu barangnya dikasih tahu, tetapi membuat orang menjadi panik, khawatir. Ya, ada lagi ke masjid sendalnya hilang satu, bukan hilang, diumpetin. Ya, di sekolah, di tempat kerja, ya, kadang-kadang ada aja tuh guru lagi sholat sepatunya hilang satu, diumpetin. Ya, ada aja anak-anak pulpen, kadang-kadang pensil diumpetin, terus mau pulang dikasih. Ya, tujuannya apa? Bercanda. Ya, bercanda dengan cara mengambil barang orang lain lalu atau diumpetin dengan tujuan bercanda supaya orang lain ketawa. Ya, itu tidak boleh. Yang berikutnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi, la yahillu li muslimin aw yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim orang lain. Jadi bercanda dengan nakut-nakutin ini juga tidak boleh di dalam Islam. Ya. Contoh misalkan ditakut-takutin kalau saudaranya ada yang celaka, saudara-saudaranya ada yang kena musibah, ini tidak boleh. Nakut-nakutin dalam hadis ini termasuk ngagetin orang lain, akhirnya orang panik. Ya. Ini anak-anak kalau bercanda jangan ngaget-ngagetin orang. Ya, ada orang yang memang, ya, kalau udah usianya udah agak lanjut, kaget sedikit udah ada jantungan itu, ya. Kalau kaget yang dipegang bukan kepala, yang dipegang dadanya, ya, jantungan. Ya, anak-anak muda kalau bercanda, apalagi yang dibercandain orang tua. Bercandain anak muda juga tidak boleh. Mengagetkan orang lain atau mengancam, ya. Pura-pura bawa pisau padahal pisau mainan. Pura-pura bawa ular yang padahal ular mainan, ya. Tidak boleh. Kenapa? Membuat orang khawatir, membuat orang
Yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi mengurangi bercanda dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi memang Nabi juga bercanda. Ya, tetapi Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Nabi kalau tertawa tidak terbahak-bahak. Ya. Nabi kalau tertawa tidak sampai ya mulutnya terbuka lebar. Ya. Digambarkan oleh Nabi tidak sampai kalau Nabi itu tertawa sampai ya, mulutnya terbuka lebar. Tapi Nabi kalau tertawa secukupnya, lebih banyak, bahkan kata Nabi lebih banyak tersenyum. Hadirin rahmati Allah, ya, dalam beberapa hadis disampaikan juga Nabi itu orangnya jenaka, banyak senyum, ya. Tetapi Nabi ketika tertawa juga ada aturannya, kita sebaiknya tidak tertawa sampai terbahak-bahak, dan ketika tertawa pun ada adabnya. Sebagaimana tadi beberapa hadis yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi keseharian kita, pembiasaan kita ketika kita tertawa pakai adab yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita tertawa, termasuk tertawa yang dhahikun yuhibbuhullah, tertawa yang disukai oleh Allah, karena tertawa kita adalah tertawa yang baik. Tertawa kita karena memang tersenyum terhadap saudara-saudara kita. Tertawa kita menunjukkan kebahagiaan. Tertawa kita menunjukkan penghormatan kepada orang lain supaya orang lain juga merasa senang. Dan sebaliknya, jangan sampai tertawa kita adalah wadhahikun yang utuhullah. Tertawa kita tertawa yang dimurkai oleh Allah karena sebab bagaimana dalam beberapa hadis yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita untuk senantiasa berlindung dari tertawa-tertawa yang dimurkai oleh Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita dapat mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tertawa kita, senyum kita adalah bagian dari ibadah. Tabassumuka biwajhi ahlika shadaqah biwajhika. Jadi ketika kita tertawa, ketika kita tersenyum kepada saudara kita, insya Allah itu nilainya adalah sedekah. Ketika kita tersenyum kepada saudara-saudara kita, walaupun itu kecil, ya insya Allah nilainya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.